tangkap Refli Harun, hate speech. Ya, Refli Harun mengajak masyarakat Indonesia untuk mewaspadai Cina yang disebutnya mayoritas tidak beragama. Ini sebetulnya hate speech, ya. Yang dilakukan Refli Harun ini adalah hate speech sebetulnya. Sebetulnya kita bisa tuntut ya. Nanti LSM kita akan tuntut, kita laporkan. Ini adalah hate speech hoax karena dilakukan oleh seorang profesor, doktor, pakar. Ini adalah penggiringan kebencian kepada ras tertentu. Ya. Hal ini terkait dengan kabar menyebut pemerintah Cina meminta aplikasi Quran Majid dihapus dari Apple. Hanya gara-gara menghapus. Ini terus langsung hati-hati. Ini hate speech. Sama kan? Pemerintah diminta untuk menghapus YouTube-nya saya. Itu kan bedanya apa sama ini Cina menghapus aplikasi? Itu kan haknya negara. Ya kan? Ya, seperti tema yang sudah ada, yaitu demo KC. Hati-hati, orang Cina tak beragama. Ini saya ambil dari statementnya Profesor Dr. Refli Harun. Ya, kiriman dari Raja Uti. Saya ketawa tadi. Ini orang, itu tadi ya, orang Islam asal sudah biar profesor, ya goblok aja. Dia kagak ngerti ya artinya agama itu apa. Apakah benar orang Cina tidak beragama? Ini membuat saya bingung. Bahkan mau cetung aja, ya bapaknya orang Cina komunis saja, waktu mati juga disajenin. Ada sembahyang leluhur. Lalu nggak beragamanya di mana? Bingung saya juga. Nah, itu tadi ya. Tapi memang menarik ya topik kita. Nah, sebelum saya gaspol, saya mau tunggu laporan dulu dari Pak Pendeta Jimisun. Nanti kita lihat ya bagaimana update demo kita tadi siang karena kita nggak bisa live. Dan besok mungkin juga saya live-nya seperti biasa jam 9 karena saya besok saya ada beberapa pekerjaan sampai sore. Oke, Pak Pendeta Jimisun ada di sini. Oke, jadi saudaraku, hari ini kita akan ganti tema ya dari tema yang harusnya kemarin kita canangkan. Mudah-mudahan besok, tapi besok kita nggak bisa ya, nggak bisa dengan Pak Sam karena saya besok baru mulai jam 9, terlalu mepet. Pak Pontonya juga kemalaman saya kira. Jadi kita paling bisa hari Selasanya. Hari Seninnya kita dengan Pak Jenderal soalnya kan persiapan buku ya, kita laporan persiapan buku. Nah, saudara, hari ini kita lihat ya, sebelum kita masuk ke demo KC ya, saya mau membahas dulu statementnya ini ya, peringatan dari Refli Harun ini ya, hati-hati orang Cina tidak beragama. Ya, sebenarnya kalau kita pikirkan lagi ya, manakah yang lebih baik antara orang beragama dengan orang komunis? Kalau buat saya orang komunis lebih baik daripada orang beragama loh. Ya. Karena orang komunis itu tidak akan membunuh demi nama Tuhan. Ya. Dan membunuh demi nama Tuhan itu lebih mengerikan daripada membunuh karena ideologi. Ya kan? Karena orang kejam itu ada batasnya, tetapi begitu di atas nama Tuhan nggak ada batasannya. Makin sadis makin dapat pahala kan? Nggak yang Kristen, nggak yang Islam. Sama saja, mau agama apapun. Karena dia didorong dengan sebuah pahala. Sedangkan kalau dia dengan membunuh atas nama ideologi, dia ada sudahnya, ada cukupnya. Ya, ada cukup. Kenapa? Karena sesuai dengan ininya dia cukup, stop, dia berhenti. Sampai hari ini orang komunis juga nggak bunuhin rakyatnya tiap hari. Kalau dia bunuhin rakyat tiap hari juga pusing juga mereka. Ya kan? Nyatanya negara komunis hari ini lebih makmur daripada negara Islam. Ya kan? Lebih maju. Negara komunis dan orang Islamnya sekarang malah jilat-jilat pantat komunis. Ya kan? Itu si Raja Arabnya kan jilat-jilat pantatnya si Jinping sekarang. Ya kan? Hayo, lebih baik mana? Pakai otak. Bahwa ternyata Muhammadnya pun berkata, belajarlah sama Cina, karena Cina lebih pintar dari Arab. Ya kan?
Hadisnya sekarang didaifkan. Dulu mah dipuja-puja sama Soeharto. Tiap sore saya ingat sebelum dunia dalam berita itu. Belajarlah sama Cina karena Cina lebih pintar dari Arab. Tulisannya kan begitu kan tiap sore kan. Sekarang didaifkan, takut. Ah, ah. Tetapi coba piala semua yang mengharumkan nama Indonesia selalu orang Cina. Kalau nggak ada orang Cinanya piala itu pasti kalah. Selalu bulu tangkis kalah. Yang sampai tingkat internasional olahraga kita yang mengharumkan itu selalu orang Cina. Ya kan? Itu fakta kan? Selalu orang Cina. Ah itu dia. Bingung kan? Mengerikan sekali. Dan orang Cina ini yang kemudian sama si Refli Harun dianggap orang tidak baik. Lalu membawa-bawa etnis Uighur di Cina. Nggak ada hubungannya. Etnis Uighur ini udah bolak-balik bikin masalah di sana. Sekarang mau percaya sama Refli Harun apa percaya sama orang NU yang sudah pergi ke sana dan berkata bahwa nggak ada apa-apa di sana, memang tidak ada camp. Orang Uighur dia saya ketemu saya di sini. Ya nggak ada tuh cita-cita yang seperti mereka ngomong. Nggak ada. Mereka hanya karena tidak setuju dengan komunisme saja. Apakah Islam ditindas di komunis? Enggak. Yang ditindas orang Uighur, bukan Islamnya, bukan karena dia Islam. Ya, karena di Xi'an itu ada masjid besar sekali dan mereka baik-baik saja dengan pemerintah komunis. Yang ditindas orang Uighurnya karena orang Uighur ini kemasukan Taliban, kemasukan orang-orang dari Afghanistan. Mereka mau memisahkan diri. Nah sama saja kalian ya kan serukan bunuhin semua itu orang-orang Papua karena mau memisahkan diri dari NKRI. Bedanya apa coba? Uighur sama OPM. Ya, nggak beda sama, makanya di camp udah bagus gak dibantai kayak yang orang-orang di Papua dibantai sama TNI itu kan. Basmi semua begitu tembakin satu-satu. Udah bagus gak digituin. Orang Uighur ini harusnya terima kasih sama komunis. Karena kita di negara Pancasila, orang asal beda ngomong langsung ditembakin. Di negara komunis nggak sembarangan. Ironik. Ironik sekali. Nah, tapi Anda semua ya orang-orang terhipnotis dengan agama itu tadi ya. Nah, sebentar. Ini saya mau kasih ini dulu nih. Kasih beritanya ya. Serem saudara. Ini katanya si Refli Harun. Belum masuk ya. Nanti kita sambil demo update update demo KC ya. Ini kita nunggu Pak Puteh, Amin Wijaya sama teman-teman di lapang ya. Sebentar. Kita belum gaspol ini masih setel kendo nih kita ya. Kita lihat peringatan Refli Harun ya 2 hari yang lalu kan, hati-hati dengan orang Cina, hati-hati dengan Cina, orang-orangnya tidak beragama ya. Tetapi kalau orang-orangnya tidak beragama, ya semua pemimpin Cina itu kalau mati itu mati gini terus dikasihnya ada pedupaan, terus mereka ada gambar foto, terus mereka disembayangin gitu ya. Pada dewa langit, kepada dewa bumi. Apa sih definisi agama? Definisinya bagi Refli Harun, bagi si cunguk ini ya, si monyet ini, definisi agama itu sama dengan Islam. Kan blow on sekali kan. Profesor asal jadi Islam mungkin blow on aja ya, Refli Harun ini lah. Ya, asal jadi Islam mungkin tolol blow on, tololnya belegoknya minta ampun. Contohnya Amin Rais, ya Refli Harun, ya profesornya UII itu Universitas Islam Indonesia itu kemarin. Asal jadi Islam ya tolol gobloknya minta ampun deh pokoknya. Mengapa bisa begitu? Ya entah mengapa. Mereka memutuskan untuk menaruh otaknya. Ya, makanya begitu jadi Islam tolol ini minta ampun. Nah ini orang Cina
Cina itu orang-orang yang tidak beragama. Ini saya benar-benar bingung ya dengan bilang definisinya dia. Karena setahu saya, orang-orang Cina itu ya paling takut sama yang namanya leluhur dan paling takut sama yang roh-roh leluhur. Lah itulah agama, ya kan? Roh-roh leluhur itu pemujaan-pemujaan itu kan definisi agama, pemujaan-pemujaan itu. Mereka masih percaya Hong Shui, itulah agama. Mereka percaya Feng Shui, Hong Shui, orang Cina itu paling percaya begituan. Itulah agama. Kalau itu dibilang bukan agama, saya rada mikir itu. Ini definisinya agamanya menurut Refli Harun ini apa? Nah, nanti kita lanjutkan. Biar Pak Pendeta Jimmy Sun dulu. Nah, sebelum saya nanti lupa diri. Kayak Kamarudin. Kamu tahu siapa saya? Enggak, Pak. Bapak tahu siapa Bapak? Nyaris ya lupa diri. Mungkin baru bangun tidur kali dia ya. Jadi lupa diri ditanyain. Kamu tahu siapa saya? Lah, memang Bapak siapa? Saya jawab begitu kemarin. Ini orang lupa diri. Nah, nanti sebelum saya lupa diri, kita kasih Pak Pendeta Jimisin dulu. Nanti kalau saya lupa diri, tolong ingatkan siapa saya ya. Saya adalah Joseph Paulus Sang N26. Nanti kalau saya lupa diri, Anda tolong ingatkan. Ya. Setahu saya agama itu berasal dari kata a dan gamma. A itu tidak, gamma itu kacau. Jadi agama itu seharusnya tidak membawa kekacauan ya dari etimologi katanya. Hmm. Jadi kalau kita belajar dari etimologi daripada agama, ada kata agama itu berasal dari dua suku kata, yaitu dari bahasa Sanskerta a dan agama. A itu tidak, gamma itu kacau. Kan saya masih ngajar untuk agama kan, jadi di satu sekolah yang sekolah sekuler ya, saya mengajar agama, saya jadi mengatakan agama. Dan beberapa definisi dari para ahli tentang agama, ini saya nimbrung dikit ya, adalah agama itu adalah satu keyakinan seseorang kepada sesuatu yang di luar kuadrat daripada dia, adikodrati ya. Adikodrati di luar kemampuan dia sebagai manusia, apa yang dia yakini. Kalau animisme mungkin melihat gerak-gerak pohon itu luar biasa, ya itulah mereka sembah di luar kemampuan mereka, gitu loh. Jadi sesuatu yang supranatural yang mereka yakini itu menjadi Tuhan mereka. Jadi itulah agama. Nah, karena orang manusia semakin lama semakin modern, maka itulah mereka mengenal bahwa ini adalah ini animisme, inilah namanya budaya. Maka mereka pisahlah budaya dan atau kepercayaan agama-agama purba, agama masa lampau dengan agama-agama yang memiliki perantara daripada nabi-nabi atau orang-orang suci yang telah ditunjuk oleh Tuhan menurut keyakinan masing-masing. Jadi harusnya seperti Pak Paul bilang, orang komunis juga beragama karena mereka memiliki keyakinan bahwa leluhur mereka adalah ketika mati mereka harus hormati karena ada kekuatan gaib balik semuanya itu yang mungkin mereka tidak mengerti, ya bahwa kekuatan gaib itu diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu loh. Atau yang kalau kita kenal di agama kita adalah Tuhan Yesus ya. Kalau di agama lain kan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah yang luar biasa, Allah yang Maha Kuasa atau sebagainya, itu nama berdasarkan keyakinan masing-masing. Kira-kira begitu Pak Paul. Terima kasih Pak Paul. Nah, itu dia makanya. Jadi sangat sangat lucu sekali ada seorang profesor yang bisa mengidentikan bahwa orang Cina itu tidak beragama. Ya. Nah, ini memang sangat unik sekali. Ya, mungkin definisinya adalah tidak beragama Islam, ya sebetulnya. Artinya ini Profesor Refli Harun ini rasis biadab bangsat benar ini ya, orang ini ya. Benar-benar memandang agama itu ya adalah Islam. Ya, karena Islam di sana memang minim banget ya, nggak nyampe 100 juta dari 1,4 miliar, nggak nyampe 5% kali jumlah yang Islam itu. Ya, karena apa? Karena orang Cina cukup pandai. Ngapain dia mau jadi Islam, makan babi enak. Ya kan, waduh, amit-amit tuh jadi Islam makan babi enak. Nah, nggak mau, kecuali yang bodoh-bodoh. Nah, makanya daerah-daerah Islam yang bodoh-bodoh itu, nah, yang terbelakang itu. Kalau yang dibilang tidak beragama itu ya, tadi makmur-makmur hidupnya, ya kan. Nah, kayak daerah Sencen segala macam ya makmur-makmur daerah lucu ya. Terus nanti sekarang bikin isu lagi ya. Kalau si apa namanya si siapa itu Ip Man itu Islam. Terus si siapa lagi?
Wang Fai Hung segala macam itu ya. Oh itu Islam, terus siapa lagi Islam? Tapi belum pernah ada ceritanya Wang Fai Hung sholat ya. Mungkin nanti suatu ketika si Refli Harun akan mensponsori film Wang Fai Hung lagi sholat kali ya. Pestanya pesta babi mereka Wang Fai Hung itu. Wang Hung itu ya yang apa tendangan tanpa bayangan itu kan. Wah itu sholat gitu. Tapi belum pernah ada ya dari zaman saya kecil filmnya Wang Fei Hung itu dia sholat belum ada sih. Ah, kalau yang saya tahu Bengkau Timur itu memang Syiah, ya orang Zoroaster ya kan. Bengkau Timur itu memang Syiah itu ya Islam Syiah. Itu memang bisa itu Bengkau Timur itu karena kan memang orang-orang Persia kan orang-orang Bengkau Timur kan Bengkau Persia kan. Itu bisa Bengkau mana? Bengkau Barat ya, bukan Bengkau Timur dong ya, Bengkau Barat itu ya. Itu memang orang-orang Syiah yang saya tahu. Tetapi kalau Wang Fei Hung Islam itu memang itu tadi Gajah Mada Islam. Pokoknya semua orang hebat begitu hebat, oh itu Islam. Lagi Anda percaya nggak? Tadi saya baru ngajar kelas evangelis ya. Pokoknya semua negara Islam itu pasti makmur. Anda percaya? Yang tanya Indonesia itu loh. Anda percaya nggak Yusuf Kala teriak-teriak? Kalau nggak ada internet ya orang percaya saja. Indonesia makmur dan segala macam. Ya orang percaya saja. Tapi ada internet. Saya bilang kumis, kumis, kumis lagi si kumis lagi ya. Kumis, kumis blow-onnya kapan lu bertobat? Makanya anda yang kumisan potong aja deh kumisnya daripada ntar kasih stereotip nggak bagus di sini. Si kumis. Aduh, ini si kumis Chaplin ini memang tukang ngibul ya. Untung ada N26 ya teriak-teriak. Ya saya bilangin sama si wartawan Jerman itu. JK itu munafik mana ada. Indonesia itu damai, tenang, makmur. Kere-kere penduduknya begitu kok. Ya nggak ada. Ya kan. Indonesia itu penuh dengan aniaya, bukan cuma aniaya, penyiksaan di penjara aja bisa disiksa kasih makan tai, saking nggak adanya makanan kan kasih makan tai kan, mungkin karena Mabes Polri kekurangan makanan. Nah itu yang terjadi saat ini di Indonesia harus terima faktanya. Tapi JK kan mau gembar-gembor kemana-mana kalau negara Islam pasti makmur. Nggak ada negara Islam makmur. Anda percaya? Sekalinya ada yang, oh itu Arab Saudi itu kere ya, saya kasih tahu. Cuman bangsawannya yang makmur. Cuman make upnya luar ya dalamnya hancur. Orangnya pada lari kemari. Orangnya lari kemari. Kalau sampai ketahuan lari kemari, bisa dibunuh keluarganya. Makanya orang-orang Arab yang lari kemari itu mereka tuh ngakunya apa? Orang Lebanon. Ngakunya apa? Orang Irak. Paspornya dibuang. Tapi mereka Arab, mereka lari. Mereka lari kemari. Serem. Orang Yaman, ngakunya orang Yaman, bilang begitu. Tapi mereka dari Arab, tapi ngakunya orang Yaman. Kere, perbudakan seks di sana. Anda mau percaya omongannya CK? Kalau saya emang nggak percaya. Terus ditanya lagi, ya kan? Wah itu kalau pasti ada berita yang nggak ada, justru karena nggak ada beritanya itu kan wartawannya yang mau beritanya dibunuh. Ya itu kemarin sampai KTT G20 itu mau diboikot gara-gara ada perbudakan seks, ada penindasan terhadap kaum wanita di Arab. Ya kan? Ngeri saudara itu. Wah serem sekali. Dan itu yang dikatakan sama si Refli Harun tadi itu. Ya bahwa orang Cina tidak beragama, terus nggak hati-hati. Oh kalau saya bilang hati-hati dengan orang Islam, kalau saya mah hati-hati dengan orang Islam, bukan hati-hati dengan orang Cina. Justru orang Cina itu ya, waktu saya di Cina baik-baik saja. Ya, lalu orang Kristen itu ditindas di sana, ya karena mereka Kristennya ngambil budaya Amerika. Orang Cinanya nggak mau, marah. Lawang fotonya Yesusnya Christian Bale itu kayak Christian Bale siapa itu? Yesusnya adalah Yesus bule kok. Yesusnya si Mel Gibson ya. Yesusnya Mel Gibson kok. Ya marah lah si Jinpingnya lah. Ini bukan Yesus, mana ada Yesus dari Amerika katanya si Jinping kan. Marah lah. Yang kasih makan kamu bukan orang ini, yang kasih makan kamu tuh saya. Ya nggak salah. Nah orang Kristennya fanatik di sana, nggak ngerti. Diajarinya sama orang Kristen Amerika. Dan disusupin agen-agen misionarinya, orang-orang CIA. Ngaku-ngakunya misionari, makanya di stop semua misionari, udah nggak boleh ada misionari dari negara manapun.
nggak boleh ada. Tetapi saya ingat sekali Petrus Agung itu, ya, dia keliling mission trip ya, dari ujung Cina ke ujung Cina itu di Great Wall itu ya, dia mission trip ya, dia teriak-teriak di situ, dia bikin ibadah di dalam. Tentara komunis ada di situ jaga. Mereka bikin acara gereja, boleh. Jadi yang salah apa? Yang salah budayanya. Nah, karena mereka mau mengadopsi budaya Amerika masukin ke Cina, orang Cinanya nggak mau, pemerintahnya nggak boleh, bahaya. Ya benar, memang bahaya. Jangan. Kalau saya jadi Xi Jinping juga nggak boleh. Karena sekarang sedang perang budaya, perang ekonomi, perang budaya kan. Nah, ngeri. Nah, makanya dilarang, termasuk Islam. Kamu boleh Islam, tapi kamu tetap Cina. Begitu kamu mau jadi Taliban, ya nggak boleh. Itulah yang terjadi dengan Uighur. Maka Taliban, mau jadikan Taliban, kerudung semua, rapat-rapat, tutup-tutup. Orang Cinanya takut. Serem. Nah, jadi hati-hati. Dan statementnya Refli Harun ini memang profesor kemplu ini ya. Ini profesor kemplunya minta ampun, bloonnya minta ampun, tololnya minta ampun. Ya, itu tadi karena syahwatnya ngaceng, pengen kekuasaan tapi nggak laku. Istilahnya mau jadi lonte nggak laku si Refli Harun ini kan. Udah jadi gigolo, udah jual murah pun nggak laku, nggak ada yang mau beli, ya kan. YouTube-nya aja nggak rame. Ya, jadi bingung dia sekarang nggak ada kerjaan, pengeluarannya banyak. Ya, oke, sebelum kita lanjutkan ya, ini saya memang si Refli Harun ini memang geblek ini ya. Oke, sebelum saya lupa diri lagi. Ya, kita akan mungkin ada laporan dari lapang lagi Pak Pendeta Jimmy Sun. Yang belum lapor ya Jakarta Barat Bu Esther sudah selesai, Depok 2 sementara jalan Pak. Oke. Ini kita izinkan dulu. Ini Pak Bahri Gosali ini resen yang tadi atau yang barusan ini? Oke, ini Pak Bahri boleh yang tadi. Oke, bisa kapan aja ya untuk ya, Ibu Jose silakan, Jose. Mana nih Jose? Shalom Pak Paul. Shalom. Kan tadi statementnya negara Cina kan. Ada berita juga kan Pak Paul kalau Taliban itu gabung sama Rusia sama Cina. Apa yang ngomong itu nggak nyadar ya kalau misalnya orang Cina emang lebih pintar dan orang Eropa itu emang lebih maju dari ya orang Timur Tengah satu. Kedua juga apa namanya? Dulu kan mungkin di sejarah ya Pak Paul yang ada Hitler itu yang ini bunuhin semua orang Yahudi gitu. Padahal kan kalau kita pikir orang Yahudi di Amerika aja kan udah maju tuh, perkembangan sains aja yang paling pesat itu kan rata-rata orang Yahudi. Itu kan bukan perang agama tapi perang apa sih, kayak ideologi dan kayak gengsi gitu loh Pak Paul. Nah itu juga yang dibuat mereka lagi gitu dengan Cina, dengan Rusia gitu. Mungkin itu sih yang aku pikirin tadi pembahasan Pak Paul ya. Terima kasih Pak Paul. Bingung juga ya. Kita bingung juga ya. Sementara Afganistannya minta tolong sama Cina ya. Tapi Cina pintar ya. Kalau nggak pintar nggak Cina ya. Kadang-kadang kita pikir ya, kenapa Afganistannya diambil sama Cina? Supaya dia jangan masuk ke Uighur, minta merdeka. Dipotong sekalian. Sponsornya Uighur ini kan Taliban kan. Menarik sekali ya ini ya. Ini memang di dalam apa namanya perpolitikan Cina itu selalu ada omongan siapa memanfaatkan siapa. Ya ada begitu ya. Dan mereka itu sangat pandai bermain begitu. Saya kadang-kadang kalau ngelihat keluarga kami lagi ngomong itu ya bahasa-bahasa aneh-aneh itu saya suka tak tinggal, saya nggak suka ya. Artinya mereka saling memanfaatkan siapa gitu loh. Makanya kalau kita lagi meeting itu kita main intrik politik itu segala macam, saya selalu hati-hati. Siapa memanfaatkan siapa? Yang tulus aja lah kita lah. Kalau saya ada begitu. Orang tulus itu nggak ada lawan ya, polos. Jeder, udah polos. Pokoknya gini, nggak mau main intrik. Orang tulus kalahnya ketika dia mulai berintrik. Habis dia. Karena kodratnya dia itu bukan serigala, bukan ular. Kodratnya dia itu domba. Ya udah nyeruduk aja tulus. Kayak saya tuh belajar ya. Dari kecil tuh tulus.
Makanya orang berintrik dengan saya, mental semua. Tetapi ketika saya mencoba berintrik, saya hanyut di situ, habis-habisan saya. Karena bukan kodratnya saya, satu nggak tega, kedua hati ini bertolak belakang terus ya kan, berkecamuk, sehingga yang jadi korban kan ketika kita itu tekanannya kan tinggi, yang jadi korban keluarga. Nah, kalau saya mendingan polos saja. Kalau orang polos, orang mau berintrik kayak apa, mental, hantem, pokoknya polos yang lempeng aja, kekeh, konsisten. Ya, itu menang kita nanti. Ya, kalau Anda pengen, kalau Anda tidak suka berintrik, yang polos, yang lugu, lempeng. Orang-orang berintrik kayak apapun sama Anda nggak bakal menang. Ya, saya polos saja. Orang mau berintrik boleh, nggak bakal menang ada lawan saya. Kita yang lugu-lugu saja, yang polos-polos saja. Nah, itu bilang ya, Tuhan Yesus bilang khotbah tadi pagi itu ya, Yohanes 8 ayat 32. Aletheia akan membebaskan kamu. Kalau kamu aletheia, engkau akan tahu aletheia. Ya, kalau kamu punya aletheia, aletheia itu akan memerdekakan kamu. Nggak bisa orang orang memperalat kita, orang memperbudak, memanfaatkan kita kalau kita aletheia. Lurus saja polos, bukan naif ya, tapi kita polos. Ya, tanpa aletheia murni hati kita. Orang nggak bisa ngapa-ngapain kita. Nah, ini sama nih, Cina dengan Taliban ini ya. Ini memang kemarin cukup cukup menarik ya sebetulnya. Kenapa Cina bisa membiayai Afghanistan akhirnya? Nah, yaitu karena dia mau supaya Uighur ya itu jangan banyakkan tingkah. Karena ribet loh. Kalau di Uighur ini sampai keluar dari Cina itu adalah harga diri Cina, dipiara itu di dalam daging. Maunya Xi Jinping ya digenosid aja, dihabisin. Cuma kan nggak boleh, sekarang Cina lagi go internasional, nanti orang takut sama Cina. Lagi dagang soalnya kan, jadi apa? Cina lagi taruh di Afrika, lagi taruh kekuasaannya. Film-film Cina sekarang itu di Afrika di mana itu, Cina propaganda. Amerika itu jelek sekali, Cina itu pahlawan buat orang Afrika. Film-filmnya sekarang dibikin begitu, dibangun seperti itu. Oh, orang-orang Amerikanya jahat, orang-orang Cinanya baik, dibikin dibikin propagandanya dalam film yang main artis-artis terkenal semua dan dibikin seperti itu. Nah, ini sekarang dia lagi masuk, Cina ini lagi jadi pahlawan. Di Wahyu disebutkan kan, naga itu akan menyembuhkan luka dari the beast, si antikris ini, ya kan? The beast ini sudah mau mati, udah mau kolaps ini Islam ini di seluruh dunia. Nanti naga itu, Cina itu nanti yang bangkitin Islam itu nanti, yang akan membangkitkan Islam, Cina ini, supaya Islam bisa bangkit. Sekarang udah kolaps, makin lama makin kolaps, tapi nanti naga itu yang akan membangkitkan. Cina ini kan naga kan. Nah, itu nanti yang menjadi permainan akan menjadi menarik tentang antikristus ini ya. Kemudian dipotong. Nah, tadi benar si Jose, apa nggak mikir ya si Refli Harun? Ya, kalau bahkan Taliban aja jilat pantatnya komunis Cina. Bahkan Taliban saja, jangankan Taliban aja jilat pantat komunis Cina. Yusuf Kala pun mau tidak mau harus jilat pantat komunis Cina. Refli Harun pun jangan-jangan ya tadi ada yang bilang jangan-jangan Refli Harun juga Cina lagi dia model si Hani, model Cina pengkhianat macam si Hani Christian, Stephen Indra Irena Handono kan Cina-Cina pengkhianat macam si Agustan sama si siapa itu yang baru kemarin itu ya saya bilang wah ini Cina pengkhianat satu lagi ini saya bilang begitu kan. Saya sampai lupa namanya. Oke, udah nggak apa-apa. Kita lewat dulu ya. Kita skip dulu nih. Ini kita masih ada laporan. Kalau ada laporan, Depok, Pak Pendeta Jimmy, ada. Kalau masih Diakonia Cimahi udah beres ya, Cimahi ya. Sudah, Pastor, tinggal Depok, Pastor. Tinggal Depok ya. Oke. Oke, Pak Mulia masih berbagi tuh, Pak. Ya ini cukup menarik sekali ya. Cukup menarik sekali faktanya ya. Barangkali Pak Putih mau kasih laporan di mobil. Ya Pak Wang. Sebentar Pak Wang ini biar kita kumpulin dulu ya. Kalau kita tenang Pak Wang, tenang, sabar. Ya. Jadi saudara, kalau kenapa saya nggak mau lanjut ke ini dulu ya, supaya kita jangan fokus KC lagi. Ya. Perjuangan kita itu bukan cuma KC. Ya. Jadi supaya jangan KC lagi. Enggak ya, saya sengaja blend. Kalau enggak nanti kita nggak move on. Nanti kita terjebak terus, kita ditanya kudu KC terus nanti. Ya, jadi itu sudah ada caranya. Tenang. Saya sudah memanagenya itu ya. Ya, supaya kita jangan terjebak dengan berita KC. Ya, KC itu bukan orang penting.
tetapi kita mau menjadikannya orang penting. Tapi jangan sampai kita terjebak di KC sehingga kita nggak bisa bicara yang lainnya. Nah, itu harus ngerti kita itu ya. Strategi-strategi itu marketing ya. Bagaimana kita bisa jalan tanpa kita harus, karena itu semua ada alurnya. YouTube ini adalah sebuah saluran entertain. Nah, kita harus paham. Kalau Anda salah judul, nggak laku, nggak ada yang nonton. Hari ini kita 2000, Yosua Tewu cuma 1,7. Padahal dia bawa nama KC pun, dia cerita ketemu KC segala macam, masih tetap kalah sama kita yang nonton. Iya, dia harus jual diri pokoknya supaya bisa bikin rupa, tapi tetap masih kalah dengan kita. Itu marketing soalnya, ya. Padahal subscriber dia 2 kalinya saya, makan 3 kalinya mungkin. Tapi itu semua marketing, kita harus olah sedemikian rupa. Ya, jadi kita tahu lah, tenang ya, semua sabar. Nah, saudara, kalau kita terjebak ya dengan statement-statementnya Refli Harun, dengan statement-statementnya Yusuf Kala, ya orang-orang Islam di sini kan yang di live YouTube itu kan lihat ya, itu kan mereka dijebak dengan statement-statement ini. Islam itu yang damai. Coba lihat semua negara Islam kayak Irina Handono kemarin bikin. Coba lihat Dubai. Itu sudah dinubuatkan dalam Al-Quran. Nggak ada. Nggak ada nubuatannya. Itu adanya di hadis, dibikin hadisnya yang baru. Bahkan pemuja, pendapat bahwa Ismail yang dikorbankan bukan Ishak itu baru diciptakan, baru diajarkan tahun 1930. Sebelumnya nggak pernah. Ya, itu gara-gara mereka mau bikin pan-Islam. Mereka mau bikin pan-Islam. Sehingga dibikinlah seperti itu. Cerita-cerita seperti itu untuk melawan Yudaisme, untuk melawan Zionisme. Dibikin seperti itu. Isu di Indonesia waktu perang kemerdekaan itu, waktu mereka mau merdeka, ini orang kafir, harus kita lawan. Makanya Allah Akbar. Akhirnya merdekanya katanya dengan Allah Akbar. Pernah nggak Indonesia menang perang lawan orang-orang kafir ini? Nggak pernah. Menang perang ya, beda perang dengan pertempuran. Sekali-kalinya menang pertempuran, sekali 2 kali. Tapi kalah lagi, tambah hancur. Ya kan? Tambah hancur. Karena framing kebodohan ini terus dilakukan oleh orang-orang profesor-profesor seperti Refli Harun, seperti Amin Rais, ya seperti UI yang katanya Jokowi ada jinnya. Profesor-profesor sekelas menteri ya bisa cium tangannya si Den Bagus itu loh. Ya pelaku penggandaan uang itu tadi kan. Ya sekelas menteri dia bisa begitu. Nah, kebodohan-kebodohan ini diulang-ulang dan kalian semua yang di live YouTube selalu dibodoh-bodohin. Ya. Ketika ada orang Kristennya ikut-ikutan masalahnya. Itu yang kita serukan. Hati-hati, kamu sedang di framing sama orang Islam. Kamu jadi ikutan bodoh kayak kemarin siapa itu yang ketakutan itu ya. Si belagu itu kan. Ketakutan kasus ini. Karena ketakutan dia ngancam saya juga, keluargamu aman, dia bilang begitu. Kan goblok bener ini orang ya. Ada satu batu mampir ke rumah saya, ke rumah keluarga kami di Indonesia, langsung dapat suaka semua sekeluarga itu. Saya lagi mengharapkan ada satu batu itu datang, ceplok gitu kan. Saya lagi ngarep-ngarep ini supaya kita bisa datang sini suaka tanpa jaminan. Begitu ceplok datang semua ke sini. Mungkin kakak saya dengar ya. Ini ingat ya, kakakku. Begitu ada satu batu dilempar aja. Padahal itu batu mungkin gara-gara mungkin kasus lain. Mungkin ada satu batu keluar itu, laporkan aja bilang itu kamu sedang dikejar gara-gara orang Islam. Nanti kamu dapat suaka di sini langsung. Gara-gara saya, gitu ya bilangnya ya. Satu batu saja nyasar ke pintu rumah ke rumah kakak saya. Ya, itu satu keluarga itu dapat suaka itu. Sama ibu saya semua datang semua. Ya. Ini belagu. Nah, itulah mental pemberani urat, takutnya sudah putus sehingga segala sesuatu dia bisa tahu. Oh, ini malah bagus, tantang sekalian. Gitu. Kalau si belagu ini karena dia takut, ya ketakutan isinya apa-apa takut. Ya kan, kalau tanya Pak keluarga aman, justru pertanyaan saya kamu sudah aman belum, kan pertanyaan begitu kan, kamu sudah aman belum,
Kalau keluarga saya ada satu batu, aman. Lah kamu gimana? Nah, nanti kayak kace lagi dikasih makan tai dalam penjara kamu main YouTube begitu. Atau ya terpaksa kamu jadi mualaf akhirnya kan, bodoh kan? Lo jadi mualaf. Tapi itulah framing-framing ketakutan. Dan saya berterima kasih buat teman-teman kita kemarin, Pak Franky, Pak siapa Sabto, ya Pak Marlin yang berani turun ke jalan. Saya tidak pernah suka demo dari dulu ya. Saya ngelihat, saya kan sudah paling nggak hati-hati, hati-hati. Tetapi yang kita mau menghargai mereka adalah urat takutnya putus untuk menyuarakan. Nah, framing-framing ketakutan itu singkirkan semua. Gitu ya. Jangan bodoh. Nah, sebentar lagi nih, ini apa namanya? Ini Depok sudah selesai. Kalau sudah selesai, kasih tahu ya, pokoknya ya. Begitu sudah selesai. Oke. Kalau sudah selesai, pokoknya kasih tahu nanti. Oke, kita lanjut dulu nih ya. Sebentar, tadi saya mau tampilkan ini ya, beritanya tadi, karena belum selesai tadi ya. Nah, saya mau tampilkan dulu ya, tadi yang tadi kita terpotong tadi, belum selesai tadi. Kita bacakan lengkap dulu ya. Lihat ini tadi ya. Lihat. Pakar hukum tata negara. Pakar hukum tata negara. Nggak laku tapi ya. Refli Harun mengajak masyarakat Indonesia untuk mewaspadai Cina yang disebutnya mayoritas tidak beragama. Ini sebetulnya hate speech. Ya. Yang dilakukan Refli Harun ini adalah hate speech sebetulnya. Sebetulnya kita bisa tuntut ya. Nanti LSM kita akan tuntut, kita laporkan. Ini adalah hate speech hoax. Karena dilakukan oleh seorang profesor, doktor, pakar. Ini adalah penggiringan kebencian kepada ras tertentu. Ya. Hal ini terkait dengan kabar penyebut pemerintah Cina meminta aplikasi Quran Majid dihapus dari Apple. Hanya gara-gara menghapus. Ini terus langsung hati-hati. Ini hate speech. Sama kan? Pemerintah diminta untuk menghapus YouTube-nya saya. Itu kan bedanya apa sama ini Cina menghapus aplikasi? Itu kan haknya negara. Ya kan? Ia pun mengingatkan Cina adalah negara yang kerap bekerja sama dengan Indonesia. Sebab itu tak menutup kemungkinan umat Islam Indonesia bakal itu tadi kemungkinan bakal terancam. Terus nanti akan tertimbul kebencian. Padahal yang sering ngancam siapa? Mereka. Kurang ajar sekali. Ini sebenarnya harus dilaporkan, Pak Putih. Ini kita harus laporkan orang ini. Statement ini nggak boleh. Ya. Ini adalah hate speech. Ini harus bikin laporannya. Nggak boleh. Harus kita urus ini. Ya. Dia juga menyinggung rekam jejak buruk Cina dalam memperlakukan etnis Muslim Uighur. Nggak ada. Pemerintah Indonesia saja tidak mengakuinya. Ada perlakuannya tidak buruk. Sudah pergi ke sana. Yang ada mereka memang dari Afghanistan, dari Taliban menghasut mereka. Makanya sekarang Cinanya dia dukung Afghanistan. Negara yang paling sering kita ajak kerjasama, hati-hati dengan Cina. Karena negara yang mayoritasnya tidak beragama. Dia dasarnya apa mayoritasnya tidak beragama? Dasarnya apa? Lawang di Cina itu masih ada Hong Shui, ada Feng Shui. Nah itu kan masih ada doa arwah orang mati segala macam. Masih ada Cap Gome, masih ada Imlek. Itu kan agama. Ya kan? Itu kan agama. Jadi aneh. Ini adalah sebuah hate speech. Ya. Dasarnya apa? Jangan-jangan Refli Harun aja nggak pernah ke Cina lagi. Ngomong-ngomong tentang Cina. Saya biar ganteng-ganteng begini, saya 2 kali ke Cina. Ya. Dia jangan-jangan nggak pernah ke Cina, asal ngoceh aja, asal kentut aja dia. Ya. Dasarnya apa mayoritas beragama? Statistik dari mana? Agama apa?
Cap gome, saat cap gome itu doa kepada leluhur, itu agama. Ya, Feng Shui, Hong Shui itu adalah sebuah agama leluhur. Jadi kalau dibilang nggak punya agama itu geblek ini orang. Ini hate speech yang harus kita laporkan. Ya, terlebih menurut Refli banyak pihak yang cemas dengan pergerakan Islam di dunia. Memang iya, semua orang lagi cemas dengan Islam, tambah edan, tambah geblek soalnya. Ya kan? Sementara Indonesia secara global merupakan negara dengan populasi muslim terbesar. Nah iya, memang harus takut, makanya tinggalkan Islam supaya kamu jangan dicurigai. Ya, tambah geblek pokoknya nih orang-orang Islam di seluruh dunia, tambah edan. Yang di Eropa ini udah ditolongin malah mentung. Sama di seluruh dunia begitu. Bayangan kita punya hobi kerjasama dengan Cina. Lalu kalau nggak kerjasama sama Cina, mau kerjasama sama siapa? Lah wong Jokowi kok mau pidato saja ditinggal sama si Obama. Yang mau menghargai Indonesia cuman orang-orang Cina. Ini hate speech, bener-bener hate speech. Ya, kita punya hobi bekerja sama dengan Cina yang punya track record justru meminggirkan Islam. Geblek, nggak ada orang Islam dipinggirkan di Cina. Di Xi'an itu mesti dibangun gede-gede sama Cina. Ya, itu menjadi suatu pusat budaya Islam yang di Cina. Jadi kebanggaannya, kekayaan budaya Cina yang ratusan kultur ya, ribuan kultur di Cina itu. Jadi ini sebuah hate speech anti Cina, dan akhirnya orang-orang Tionghoa keturunan akan dibeginikan. Ya, oh, ngeri saudara. Nah, inilah makanya ya kemudian terjadilah peristiwa-peristiwa kayak KC, kayak ya Waloni, ya kan? Itu semua terjadi saling lawan melawan karena diisukan dari sini, dari pemuka, dari tokoh-tokoh agamanya. Jadilah orang-orang kaya saya. Karena diawali dari orang-orang tokohnya dibiarkan. Harusnya ini ditangkap. Tangkap Refli Harun, hate speech. Ya. Hate speech ini kan. Nah, ini kan hate speech ini. Anti Cina. Harus ditangkap. Nggak boleh ya, statement-statement itu dia tidak wise. Karena orang Cina itu beragama. Mau Cina yang di daratan maupun Cina yang ada di diaspora. Mereka orang beragama. Dalam konteks definisi agama menurut KBBI. Nah sekarang dia definisi agamanya apa nih? Kalau cerita Islam, akhirnya kan diarahkan ke Islam. Karena Cina punya track record menyingkirkan orang Islam. Nggak ada. Uighur saja, dan itu bukan karena Islamnya. Itu Uighur, bukan karena Islamnya. Sebab ada banyak sekali orang-orang Islam yang bukan Uighur. Nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kenapa hanya Uighur, satu suku itu? Karena dia terlibat dengan Taliban. Dan suku Uighur ini paling sering bikin jadi teroris di Cina, yang di Beijing, yang truk meledak itu, ya bis meledak itu. Ya, termasuk yang ada di Indonesia, teroris Poso, orang Uighur semua. Jadi bukan Islamnya, Uighurnya yang jadi masalah. Orang Xi'an nggak apa-apa tuh. Ya kan? Orang di daerah lain, saya lupa, ada satu lagi daerah gede juga, nggak ada masalah. Nah itulah hate speech. Ini orang bangsat sekali ini. Ini harus kita laporkan ini. Itu hate speech, nggak boleh. Ya, serem. Oke, gitu ya. Udah 2.500. Ini saatnya kita bicara KC. Gitu Pak Wang, cara mainkannya Pak Wang.
Oke, kita lanjut ya.